Selamat pagi, perkenalkan nama saya Delici Abani, kelas B, semester 3, Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya akan menjelaskan materi stop penggunaan pupuk kimia. Pupuk kimia tidak asing lagi bagi para petani. Penggunaan pupuk kimia merupakan sebuah tren yang sangat populer daripada pupuk organik. Pupuk kimia dianggap lebih praktis karena dapat dibeli dan diaplikasikan dengan mudah pada tanaman. Padahal, penggunaan pupuk kimia akan memiliki dampak negatif baik untuk tanaman, lahan, dan juga kesehatan konsumen hasil tanaman yang diberikan pupuk kimia. Seharusnya para petani harus berpikir dua kali untuk menggunakan pupuk kimia karena secara langsung atau tidak langsung, dampak yang akan muncul dapat berdampak buruk bagi manusia, seperti kesulitan bernapas, pusing, sakit kepala, mual, muntah, dan lain sebagainya. Ketika hujan turun, pupuk kimia yang sudah diaplikasikan pada tanaman dan belum terjadi penguraian sangat berpotensi berpindah dari lahan pertanian ke sungai-sungai di sekitar sawah. Kondisi demikian dapat meningkatkan polusi tanah dan juga polusi air. Selain kerugian yang telah disebutkan di atas, ada beberapa kerugian lain yang disebabkan oleh pupuk kimia dalam jangka panjang. Bahaya menggunakan pupuk kimia. 1. Merusak tanah dan mengganggu keseimbangan unsur hara. Pupuk kimia yang telah diaplikasikan pada lahan pertanian tidak semuanya diserap oleh tanaman, sehingga masih ada beberapa zat kimia yang tersisa di tanah. Zat kimia yang tersisa di lahan tersebut akan mengikat tanah dan membuatnya menjadi lengket. Akibatnya, tanah tidak akan lagi menjadi subur. Jika hal ini terjadi berulang kali setiap tahunnya, maka tanah yang akan sangat ketergantungan terhadap pupuk kimia. Tentu saja hal ini akan merugikan para petani dari segi finansial. Tidak hanya itu, penggunaan pupuk kimia dalam jangka waktu yang panjang akan mengganggu keseimbangan unsur hara pada tanaman. Jika unsur hara berkurang, otomatis tanaman yang akan kekurangan makanan dan tanaman tidak akan tumbuh dengan maksimal. Kedua, membunuh organisme dan mikroorganisme. Tanah yang sudah tidak gembur akan mematikan atau mengurangi populasi organisme pembentuk unsur hara, seperti cacing dan serangga-serangga tanah. Organisme tersebut tidak akan mampu bertahan hidup dalam tanah yang unsur haranya sudah rusak. Pupuk kimia tidak hanya menyerang organisme yang berada di darat saja, akan tetapi semua fauna yang berada di aliran sungai dekat dengan persawahan. Apabila zat kimia yang tersisa pada lahan pertanian kemudian dialirkan ke sungai melalui air hujan, bisa dipastikan bahwa habitat yang berada di perairan akan terganggu. Hal tersebut dikarenakan pupuk kimia yang mengandung zat seperti nitrat dan fosfat merupakan zat kimia berbahaya dan bersifat racun di dalam komposisinya. Ketiga, menghambat penyerapan unsur hara pada akar. Penggunaan pupuk kimia dalam jangka waktu yang panjang bukan hanya merusak unsur hara pada tanah, akan tetapi juga bagian-bagian lain pada tanaman secara perlahan seperti akar tanaman. Pupuk kimia dengan kapasitas berlebih akan membuat akar tanaman menjadi lunak dan unsur hara berkurang drastis. Tanaman akan sulit untuk mendapatkan makanan karena akarnya sudah rusak. Keempat, menghambat pembusukan bahan organik. Penggunaan pupuk kimia dalam jumlah yang banyak dapat menyebabkan kematian pada mikroorganisme, padahal mikroorganisme dapat berfungsi untuk mengurangi bahan-bahan organik pada tanah guna meningkatkan kesuburan. Apabila mikroorganisme pada tanah telah mati, tentu saja hal tersebut akan berdampak pada lahan pertanian serta berpengaruh pada hasil pertaniannya juga. Kualitas air juga akan menjadi buruk ketika Anda menggunakan pupuk kimia secara berlebihan. Hal ini dapat terjadi ketika sisa pupuk yang tidak terserap oleh tanaman akan terbawa oleh air hujan menuju sungai atau danau di sekitar persawahan. Kandungan yang tersisa tersebut akan dimanfaatkan oleh tanaman cair seperti eceng gondok yang akan menutupi seluruh permukaan air. Jika hal tersebut terjadi, bisa dipastikan kandungan oksigen yang terdapat pada air akan berkurang dan jumlah eceng gondok yang berlebihan akan menutupi permukaan.
Kelima, biaya operasional membengkak. Semakin banyak pupuk kimia yang Anda gunakan, semakin besar juga biaya operasional yang Anda keluarkan. Padahal, banyaknya pupuk kimia yang digunakan belum tentu diserap baik oleh tanaman. Biasanya, tanaman hanya mengambil secukupnya dari lingkungan lahannya. Alhasil, pupuk kimia yang berlebihan akan terbuang sia-sia. Demikianlah materi saya. Sekian dan terima kasih.